Kutukan Chelsea makan korban baru lagi. Menendang bola untuk Chelsea saja belum. Malo Gusto sudah terkena kutukan cedera Stamford Bridge. Malo Gusto, bek kanan baru Chelsea yang dipinjam kembali ke Lyon, bermain membela Les Gunners di ajang Coupe de France menghadapi Lille. Namun pada menit ke-33, pemain itu terpaksa ditarik keluar digantikan Cancelo Lukeba dikarenakan mengalami cedera hamstring. Belum jelas seberapa parah cedera Gusto dan kemungkinan besar belum akan diketahui selama beberapa hari sampai ia diperiksa oleh tim medis Lyon. Baru bergabung dengan Chelsea di bursa transfer Januari ini, Gusto bahkan belum sempat menendang bola untuk klub anyarnya itu, tapi ia sudah tertular kutukan cedera yang melanda Stamford Bridge. Ya, pada suatu titik, manajer Graham Potter bahkan sempat bisa bikin starting 11 yang dipenuhi dengan pemain Chelsea yang cedera. Mendy, Denis Zakaria, N'Golo Kante, Ruben Loftus-Cheek, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, dan Armando Broja masih harus menepi hingga saat ini dengan tingkat keparahan cedera yang berbeda-beda. Sementara itu, Reece James, Ben Chilwell, Wesley Fofana, dan Raheem Sterling baru saja kembali menginjakkan kaki di tempat latihan usai mengalami cedera jangka panjang. Rekrutan anyar Michael Murdy pun mengalami flu berat sehingga tak bisa tampil maksimal saat Chelsea ditahan Fulham 0-0. Panjangnya data cedera Chelsea memberi sedikit konteks mengapa raksasa London Barat tersebut terseok-seok pada musim ini. Kendati demikian, situasi ini tak sepenuhnya bisa dijadikan alasan mereka luntang-lantung dan terdampar di peringkat ke-9 klasemen Liga Premier Inggris dan telah tersingkir dari 2 piala domestik. Menanggapi krisis ini, owner Chelsea gerak cepat dan gila-gilaan membelanjakan lebih dari 300 juta euro untuk membeli pemain anyar seperti Gusto, Mudryk, sampai Enzo Fernandez. Gusto akan kembali ke klub induknya musim depan dan diharapkan bisa saling bersaing dengan Reece James untuk memperebutkan posisi bek kanan. Penyerang jeblok, Sterling terancam. Chelsea belum juga menemukan solusi di barisan depan. Penyerang The Blues masih jeblok, padahal mereka sudah berbelanja besar-besaran. Si Biru telah menghabiskan sekitar 566 juta pounds untuk belanja pemain di era Todd Boehly. Klub itu mendapatkan banyak pemain muda potensial seperti Wesley Fofana, Benoit Badiashile, David Fofana, Michael Murdy, Nono Madueke, Malo Gusto, dan Enzo Fernandez. Namun dari perekrutan besar itu Chelsea belum menyelesaikan satu persoalan, yakni penyerang tengah. Aubameyang meredup kemungkinan bakal dilepas, sementara striker muda Armando Broja malah mengalami cedera. Raheem Sterling yang diberi Manchester City pada musim panas lalu juga memilih. Sterling baru mencetak 4 gol dari 16 laga di Liga Premier Inggris. Penyerang tersebut kerap dicadangkan dikarenakan numpuknya pemain-pemain Chelsea di pos sayap. Menurut The Sun, Chelsea mempertimbangkan untuk menjual Sterling pada musim panas tahun ini. Raheem Sterling masih terikat kontrak hingga 2027. Jika tak ada yang berminat, The Blues berniat meminjamkannya ke klub-klub di luar Inggris. Sterling sejatinya salah satu penyerang tertajam di Premier League. Ia sudah menghasilkan 113 gol dari 336 laga. Ketika di Man City, ia masih memperlihatkan kegarangannya. Namun ia gagal bersinar sejak mendarat di Stamford Bridge. Kapten Chelsea merenungkan masa depannya di London. Cesar Azpilicueta menegaskan dia tidak menyesal kehilangan kesempatan untuk ke Barca dengan kapten Chelsea itu senang tetap di Stamford Bridge. Kembali awal tahun 2022, bek tersebut mendapati dirinya menuju ke agen bebas dan memicu pembicaraan yang menarik. Dengan ia dikaitkan dengan kepindahannya ke Barcelona. Dia bagaimanapun akhirnya memicu klausul perpanjangan dalam kontraknya dan membuat rumor kedekatannya dengan tim Catalan memudar. Ditanya The Athletic apakah ia menyesal tak dipinjamkan ke Barca, ia mengatakan, "Saya telah memenangkan semua trofi bersama mereka. Kami dinobatkan sebagai klub terbaik di dunia. Saya juga diangkat menjadi kapten.
Saya tidak akan bersembunyi atau berada dalam posisi di mana saya hanya menjaga diri saya sendiri. Dengan melakukan itu, saya akan mengecewakan rekan satu tim saya, manajer, klub, dan para penggemar. Saya tahu ada keributan besar dikarenakan kami memiliki rekan satu tim lain di posisi yang sama dengan saya waktu itu, menuju ke agen bebas. Namun saya juga ada di sana. Tapi saya berbicara dengan jelas dan menunjukkan sikap saya. Mereka lebih mementingkan berbicara dan kemudian melakukan hal-hal untuk melindungi diri sendiri. Saya akhirnya menandatangani kontrak baru dengan kepercayaan dari kepemilikan baru dan era baru. Saya tidak menyesal. Asmi menambahkan bahwa dirinya berada dalam posisi yang mirip dengan mantan rekan satu timnya, yakni Antonio Rudiger dan Christensen, di mana keduanya meninggalkan Chelsea sebagai agen bebas dan menuju ke Real Madrid dan Barcelona. Situasi saya unik, saya tidak mencapai total 30 laga hingga Maret, dan saat itu kami sudah beroperasi di bawah sanksi. Saya bisa saja menandatangani kontrak dengan klub lain pada Januari sebagai agen bebas di musim panas, tapi saya tidak pernah memikirkannya. Saya ingin bersama klub selama situasi sulit. Saya memiliki opsi yang lebih baik dalam hal kontrak dan gaji di tempat lain. Namun bukan itu yang ingin saya lakukan. Saya sudah di sini selama lebih dari 10 tahun. Saya sudah memiliki pengalaman dan kesempatan untuk menciptakan hubungan yang luar biasa dengan para penggemar, klub, karyawan. Saya tak bisa pergi, meskipun saya tahu apa artinya memicu klausul itu. Hati saya, kepala saya, tidak mengizinkan saya melakukan apapun selain tetap siap untuk setiap laga dan bermain sebanyak 30 pertandingan. Saya tak tahu siapa pemiliknya nantinya, atau situasi apa yang akan kami hadapi, tapi itulah yang saya rasakan.